Selamat datang di pertemuan kedua mata kuliah dialektologi. Pada pertemuan kedua ini, kita akan mendiskusikan 3 hal, yaitu pertama, kedudukan dialektologi dalam bidang ilmu bahasa. Kedua, kita akan mendiskusikan tentang hakikat dialektologi dan objek kajiannya. Dan ketiga, kita akan mendiskusikan tentang beberapa istilah yang terkait dengan dialek. Terkait materi pertama, kedudukan dialektologi dalam bidang ilmu bahasa. Ingatkah saudara dengan pembidangan ilmu bahasa? Bahwa dilihat dari sudut pandang waktu pengkajiannya terhadap bahasa, apakah pada waktu tertentu atau mengkaji perkembangannya, ilmu bahasa dibagi menjadi 2, yaitu linguistik sinkronis dan linguistik diakronis. Linguistik sinkronis mengkaji suatu bahasa pada kurun waktu tertentu untuk menjelaskan struktur bahasa tersebut. Konsep tersebut menyeratkan 3 kata kunci, yaitu suatu bahasa, pada suatu kurun, dan mengkaji struktur bahasa. Mengkaji suatu bahasa mengacu pada bahasa tertentu, dapat bahasa A, B, C, atau lainnya. Mengkaji pada suatu kurun mengacu pada bahwa pengkajiannya dilakukan hanya pada periode tertentu saja, misalnya bahasa Indonesia pada periode Sumpah Pemuda, periode kemerdekaan, periode reformasi, atau periode lainnya. Adapun mengkaji struktur bahasa mengacu pada makna bahwa tujuan pengkajiannya adalah struktur bahasa, yaitu dapat mengkaji sistem bunyi, sistem kata, sistem kalimat, sistem makna, atau keseluruhan sistem tersebut. Jika pengkajiannya diarahkan pada sistem bunyi maka menjadi ranah subbidang fonologi. Jika diarahkan pada sistem kata maka menjadi ranah subbidang morfologi. Jika diarahkan pada sistem kalimat maka menjadi ranah subbidang sintaksis. Jika diarahkan pada sistem makna maka menjadi ranah subbidang semantik. Adapun linguistik diakronis, mengkaji perkembangan suatu bahasa, dan atau membandingkan 2 bahasa atau lebih untuk mencermati pertalian genetik bahasa-bahasa tersebut. Dalam konteks mengkaji perkembangan suatu bahasa, mengandaikan adanya suatu bahasa A yang mengalami perkembangan dari suatu waktu ke waktu yang lain, sehingga studi ini melibatkan setidaknya 2 lini waktu yang berbeda, misalnya kondisi bahasa Indonesia periode kemerdekaan dan kondisi bahasa Indonesia periode reformasi. Sebab, perbandingan hanya dapat dilakukan jika melibatkan minimal 2 lini waktu yang berbeda, perkembangan tersebut hanya dapat diamati jika dilakukan melalui perbandingan. Sehingga studi ini disebut juga studi linguistik historis. Perkembangan atau perubahan suatu bahasa dari satu periode ke periode tertentu terjadi pada semua struktur, baik fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, maupun leksikon. Oleh karena itu, untuk menjelaskan perkembangan suatu bahasa dalam studi linguistik diakronis dilakukan dengan cara membandingkan suatu struktur pada periode yang berbeda, misalnya membandingkan sistem fonologi periode kemerdekaan dan sistem fonologi periode reformasi, membandingkan sistem semantik periode kemerdekaan dengan sistem semantik periode reformasi. Misalnya pada bidang semantik, bahasa Indonesia periode kemerdekaan, kata sarjana mengandung arti orang cerdik pandai, cendekia, tetapi saat ini kata tersebut telah mengalami perkembangan makna berubah menjadi orang yang telah lulus perguruan tinggi pada program sarjana. Linguistik diakronis didefinisikan juga sebagai membandingkan 2 bahasa atau lebih untuk mencermati pertalian genetik. Bahasa-bahasa yang dibandingkan tersebut haruslah yang diasumsikan berkerabat. Aspek perbandingannya dapat melibatkan semua sistem bahasa yang dibandingkan. Sistem kedua bahasa atau lebih yang dibandingkan tersebut haruslah sebidang, misalnya membandingkan sistem fonologi bahasa Sasak dengan sistem fonologi bahasa Sumbawa, membandingkan sistem leksikon bahasa Sasak dengan sistem leksikon bahasa Sumbawa, dan seterusnya. Serta perbandingannya ditujukan untuk mencari hubungan genetik. Sebab, terdapat perbandingan sistem 2 bahasa atau lebih untuk melihat kesamaan tipologi, yang menjadi ranah subbidang linguistik tipologi. Berdasarkan konsep linguistik diakronis tersebut, cabang linguistik ini dibagi menjadi 2, yaitu linguistik historis komparatif dan dialektologi. Linguistik historis komparatif disebut juga linguistik historis, linguistik bandingan, linguistik genetik, linguistik komparatif, sedangkan dialektologi, ada juga yang menyebutkan dengan dialektologi diakronis. Permasalahannya, apa perbedaan kedua subbidang linguistik tersebut? Secara umum, pertama, linguistik historis komparatif membandingkan 2 bahasa atau lebih, sedangkan dialektologi membandingkan 2 dialek atau lebih dari 1 bahasa yang sama.
Jadi, evidensi yang digunakan untuk kegiatan perbandingan linguistik historis komparatif berupa bahasa, sedangkan dialektologi evidensinya berupa dialek. Misalnya dalam studi linguistik historis membandingkan bahasa A, bahasa B, bahasa C, yang diturunkan dari bahasa purba ABC, sedangkan dalam dialektologi membandingkan dialek A, dialek B, dialek C dari bahasa X. Perbedaan kedua, adalah linguistik historis komparatif mencermati perkembangan suatu bahasa atau beberapa bahasa dari bahasa purba yang telah menurunkannya, sedangkan dialektologi mencermati perkembangan dialek subdialek dari bahasa purba yang telah menurunkan dialek subdialek tersebut. Misalnya, perkembangan etimon mata yang menyatakan makna mata pada bahasa purba Bali Sasak Sumbawa, dalam bahasa Bali dan Sasak masing-masing berubah menjadi met dan dalam bahasa Sumbawa berubah menjadi mata. Dalam studi dialektologi, etimon apa yang menyatakan makna apa pada bahasa Sasak Purba berubah menjadi apa dalam dialek Bayan, menjadi AP dalam dialek Pujut, dan menjadi EP dalam dialek Selaparan. Perbedaan ketiga, adalah linguistik historis komparatif membandingkan dua bahasa, atau lebih untuk merekonstruksi bahasa purbanya yang disebut protobahasa, sedangkan dialektologi membandingkan dua dialek, atau lebih dari suatu bahasa untuk merekonstruksi bahasa purbanya yang disebut prabahasa. Misalnya, membandingkan antara bahasa A, bahasa B, dan bahasa C untuk merekonstruksi protobahasa ABC untuk linguistik historis komparatif, sedangkan dialektologi membandingkan unsur bahasa dalam dialek A, dialek B, dan dialek C dari suatu bahasa untuk merekonstruksi prabahasa X. Perbedaan keempat, adalah linguistik historis komparatif menggunakan metode leksikostatistik dalam menentukan hubungan genetik bahasa-bahasa yang dibandingkan karena secara filosofis tujuan studi ini mencari kesamaan, sedangkan dialektologi menggunakan metode dialektometri dalam mencermati hubungan antara dialek subdialek suatu bahasa karena secara filosofis tujuan studi ini mencari perbedaan. Dialektologi sebagai subbidang ilmu linguistik secara etimologis dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang dialek, atau cabang ilmu bahasa yang mengambil dialek sebagai objek kajiannya. Permasalahannya adalah apa yang dimaksud dengan dialek. Dalam kehidupan sehari-hari, orang awam menggunakan istilah dialek sama dengan istilah logat. Dalam konteks tersebut, istilah dialek dapat diartikan sebagai setiap perbedaan unsur bahasa naik berupa intonasi, nada, perbedaan satu atau unsur bahasa yang dimiliki antara satu individu dengan individu yang lain karena tempat tinggalnya yang berbeda tanpa menggunakan parameter ilmu dialektologi, bukanlah dialek yang dimaksud dalam studi dialektologi. Dialek juga diartikan sebagai salah satu variasi non-standar, tidak prestisius, atau variasi kampungan atau variasi pedesaan. Misalnya, bahasa Sumbawa diandaikan terdapat 4 dialek, dari keempat dialek tersebut diandaikan dialek Sumbawa besar sebagai dialek standar, sehingga dialek lain disebut dialek substandar. Mengacu pada definisi tersebut maka hanya 3 variasi Sumbawa lain yang disebut sebagai dialek sedangkan alat komunikasi penutur Sumbawa besar tidak disebut dialek. Contoh lainnya, diandaikan bahasa Jawa memiliki dialek Banten, dialek Cirebon, dialek Banyumas, dialek Jogja Solo, dialek Surabaya, dan dialek Osing. Jika dialek Jogja Solo diandaikan sebagai dialek standar bahasa Jawa maka hanya kelima variasi lain disebut dialek, sedangkan penutur bahasa Jawa Jogja Solo tidak disebut dialek. Konsep dialek seperti itu bukanlah yang dimaksud dalam studi dialektologi. Konsep dialek dalam studi dialektologi tidak hanya mengacu pada dialek standar dari suatu bahasa, tetapi semua variasi yang ada dalam suatu bahasa. Kedudukan variasi bahasa yang disebut dialek tersebut bersifat sejajar. Penentuan atau penyebutan suatu alat komunikasi dalam suatu bahasa disebut berbeda secara dialektal subdialektal, haruslah ditentukan berdasarkan parameter yang terdapat dalam studi dialektologi. Selain itu, variasi bahasa yang disebut dialek tersebut merupakan perbedaan yang disebabkan karena faktor geografis. Selain istilah dialek, terdapat istilah lain yang patut dipahami, di antaranya isolek, sosiolek, dan idolek. Jika dialek dikonsepsikan sebagai variasi bahasa yang disebabkan karena faktor geografis, maka sosiolek merupakan variasi bahasa yang disebabkan karena faktor sosial seperti jenis kelamin, usia, kasta, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Variasi bahasa karena perbedaan jenis kelamin dalam bahasa Sumbawa, misalnya istilah sawai salaki yang berarti laki-laki perempuan, taruna dadara yang berarti pemuda-pemudi, dan sebagainya.
Isolek mengacu pada suatu alat komunikasi yang digunakan oleh kelompok penutur yang belum jelas identitas, apakah disebut bahasa, dialek, ataupun subdialek. Adapun diolek merupakan perbedaan bicara antara satu individu dengan individu lain, baik nada, irama, intonasi, dan sebagainya. Sebelum diakhiri, jawablah proyek pertemuan kedua berikut. Pertama, jelaskan kedudukan dialektologi sebagai subbidang ilmu bahasa. Kedua, jelaskan perbedaan linguistik historis komparatif dengan dialektologi. Ketiga, jelaskan konsep dialek dalam studi dialektologi. Keempat, jelaskan apa yang dimaksud sosiolek dan berikan contoh dalam bahasa lain yang saudara kuasai. Kelima, jelaskan perbedaan isolek dan idiolek. Jawaban saudara ditulis tangan kemudian difoto dan diunggah pada form yang telah disediakan sebelum jadwal perkuliahan berakhir.